Jadi kalau misalkan virus hantanya itu masuk ke Indonesia, udah pasti daerah Jakarta itu cepat banget ke dampaknya itu ya. Apalagi di daerah Jakarta banyak tempat hiburan dan segala macam itu. Betul. Yang menjadi tempat penyebarannya lah. Gitu. Accessibility itu sebetulnya lebih relevan karena dia itu basically ya orang dia bisa kemana mobilenya bergeraknya terus ketemu sama orang lagi di mana dan di situ terjadi persebarannya gitu. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Halo. Selamat datang di Connected Talks episode 8. Hai, hari ini gua sama Hadi sama-sama pakai baju koko. Baju koko. Ini baju congsam. Di ngomong-ngomong tentang baju koko nih. Jadi kita tahu kan kalau misalkan virus Corona waktu COVID. Itu tuh outbreak-nya di Wuhan. Gitu. Wuhan. Gara-gara itu ya, gara-gara makan kelelawar ya? Ya, kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Itu virus dibuat di lab apa gimana gitu. Nah, tapi hari ini kita bakal ngomongin tentang what if kali ya. Maksudnya ya? Kayak apa waktu lagi COVID kemarin kan penyebaran virusnya tuh kayak cepet banget dan tiba-tiba orang-orang pada bikin peta gitu. Ada peta ini ya, apa namanya? Lockdown. Lockdown. Peta lockdown sama peta persebaran. Jadi kayak dulu juga Mapit juga ikut-ikutan tuh sampai di TV One waktu itu. Oh iya. Iya, masuk TV One. Jadi kayak kita bikin peta, kita ngambil data API dari apa? Kalau nggak salah layout gitu ya. Jadi langsung ketahuan tuh dari negara mana keluar berapa biji berapa kasus ya. gitu. Nah, hari ini kita kayak bakal ngomongin tentang apa? Karena lagi hype banget nih tentang juga ya itu ya apa yang baru juga itu yang katanya mirip-mirip COVID namanya juga. Namanya apa? Kalau nggak salah apa Hanta gitu ya. Bener nggak? Nih kita coba cari aja di Google. Orang ngomong harus pakai data. Jangan asa-asa kita virus ini harus betul. Nih. Hantavirus. Hantavirus. Jadi memang sama dia tuh menyerang paru-paru juga. Jadi kayak sesak napas gitulah. Nah, asalnya dari tikus ya. Dari tikus. Jadi gitu. Ini kalau misalnya outbreak-nya kemarin di kapal di dekat Swiss ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Coba cek lagi. Nah, kita sumber sama misalkan kita lihat. Oh enggak, ini kan ininya apa? Lokasi ya. Ya. Nah, lokasi pertama. Ya. Sungai Hantan. Udah lama malah ya. Nah, iya, kalau misalkan awalnya tuh dari perang Korea katanya. Berarti kemarin ini ngulang lagi sebenarnya polanya ya. Oke. Nah, yang kemarin kan lagi apa? Ini kapal MV apa itu? MV Hondius. MV Hondius. Jadi kemarin tuh ya dunia ini lagi dikembarkan lagi lah sama penyebar virus Hanta ini gitu. Nah, cuman kita sekarang mau lebih karena ngomongin dari sisi what if gitu ya. Kalau misalkan virus Hanta itu beneran mewabah lagi kayak COVID ya masuk ke Indonesia gitu. Ya, amit-amit lah. Kalau nggak salah tadi pagi baca berita udah di Singapura. Wah, kalau nggak salah. Nah, deket ya. Oke, sekarang kita langsung aja lah kita analisa secara spasial ya. Kita coba ini. Oke, sekarang kita udah mulai belum? Nah. Oke. Kita coba bikin project baru baru boleh ya. Tapi ini tuh kita pakai toolsnya GeoMapit ya. Jadi GeoMapit ini bisa dipakai untuk apapun gitu ya. Yang penting kalau misalkan tools Mapit ini, GeoMapit ini tuh bisa digunakan sebenarnya untuk apapun tapi secara spasial. Buat metain Jadi apapun. spasial tuh langsung aja simpelnya peta gitu. Jadi buat bikin peta apapun gitu. Betul. Peta persebaran virus, peta persebaran mantan, kan? Karena pernah kita nganalisis sebaran potensi jodoh tuh di Indonesia tuh di mana tuh bisa. Nanti mungkin kita bisa bahas betul, terkait hal itu. Harus ada leads-nya gitu. Jadi salah satu bentuk ikhtiar adalah memperbanyak leads. Jadi setiap kecamatan harus dipetakan tuh potensi jodoh. Oke, lanjut aja, Di. Oke, lanjut. Kita coba bikin titik sebaran dulu ya. Outbreak. Ya, misalkan Hantavirus. Ya. Ini what if ya, kita semua tetap harus berdoa kita negara kepulauan ini mudah-mudahan tidak mendapatkan
tidak tersebar ke Indonesia gitu. Meskipun saya nggak tahu tadi pagi ngelihat di berita tuh bener nggak sih kalau misalkan Hanta tuh udah di Singapura ya? Ya, ya. Oke. Bentar, ini kayaknya bukan di Geomapit ya? Geo.mapit, harusnya di sini nih. Nah, hantavirus. Skip. Misalkan kita coba what if ya, asumsi karena biasanya gitu ya, gerbang masuk virus itu kalau nggak di pelabuhan, di bandara ya. Nah ini kita coba case-nya itu dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta misalkan. Nah ini kita coba. Jadi ada analisa apa aja sih dia yang bisa kita pakai gitu ya. Pintunya tuh yang mana ya Mas ya? Mana aja lah. Mana aja misalkan di sini gitu ya. Ini kita bisa kasih label lokasi outbreak. Kita bisa pakai analisis kecamatan misalkan ya. Regency. Ini bisa auto generate juga Mas Bagus di Geomapit ya. Details misalkan. Nah, ini kita coba generate dulu administrasinya. Oh, ini di Benda gitu ya. Kecamatan Benda. Terjangkit misalkan 2 kasus gitu ya. Contoh. Nah, dia belum balik ya. Nah. Oke, kita mau analisis apa aja nih Mas Bagus? Wow, itu penyebaran di Cengkareng Golf kayaknya kurang mantap deh. Geser. Kita coba. Di itu di mana di Jalan Raya Bandara? Ya, Jalan Raya Bandara Oke, sip. Sip. Oke, sekarang ada apanya nih, Di? Jadi dia di Benda itu di mana sih? Kecamatannya apa? Kecamatan Benda ini namanya. Coba. Mas. Kecamatan Benda. Oke. Berarti kalau gitu coba kita pakai apa? Fitur sini. Oke, kita coba analisis dulu di sekitaran sini itu secara demografis seperti apa ya Mas Bagus ya? Oke, siap. Jadi kita bisa menganalisis potensi atau misalkan apa namanya potensi penduduk yang terjangkit itu sebesar apa gitu. Tapi ini kan sebenarnya orang sekitar ya, harusnya nggak begitu langsung, nggak tahu ya, bisa jadi emang langsung terjangkit. Kalau dari Syukurone emang saking gedenya ini bandara, jadi semua masih di jalan gitu, jadi demografi nggak begitu banyak ke cover ya di sini ya. Atau kita geser dikit Mas? Nggak apa-apa. Artinya sebenarnya di sini sebetulnya kalau secara kependudukan bisa jadi mungkin penyebarannya nggak sebegitu masifnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari total populasi ya di sini, di sini paling besar ya Kelurahan Pajang. Desa Pajang ya berarti yang akan terdampak, terus berikutnya baru Benda. Nah, Benda ini karena memang 13% karena memang dia lokasinya berada di bandara tadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan aku nggak bisa kalau pakai ini kayaknya. Oke. Kita coba lihat land use gitu ya. Atau apa Mas? Enggak. Gue tadi mau ngapain deh. Ini kalau misalkan dari sisi set analisisnya, atau mau kita tanya AI-nya langsung aja Mas? Boleh tanya, coba. Kamu nanya apa? Misalkan gitu ya. Misalkan terjadi outbreak hantavirus di lokasi ini. Berapa potensi? Berapa cepat persebarannya gitu ya? Ya, berapa cepat persebaran virusnya? Tolong proyeksikan gitu ya. Tolong proyeksikan. Kita aja lah kali ya. Oke, jadi ini tuh Sini AI ini tuh AI-nya tuh memproses datanya tuh dari database-nya Mapit ya. Bagus. Jadi, nah ini bisa kita lihat nih kepadatan penduduk berdasarkan data di sini itu Kecamatan Benda gitu ya, Kota Tangerang, 3.800 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempercepat persebaran virus. Nah, tingginya mobilitas penduduk terutama daerah perkotaan yang padat dapat meningkatkan risiko penyebaran. Kemudian kebersihan lingkungan, kondisi lingkungan yang bersih atau tercemar dapat mempengaruhi penyebaran. Tapi dia belum proyeksi nih, Di. Tolong proyeksiin aja kira-kira berapa dalam waktu berapa seminggu lah. Dalam waktu seminggu. Seminggu. Berapa banyak potensi orang bisa terkena? Berapa banyak potensi orang yang dapat terjangkit. Oke. Ini kita tunggu. Cepet ya. Laju penularan, reproduction number. Angka ini belum hitung. Suruh hitung gitu. Output dalam angka. Wih, mantap. Kita coba.
Promnya benar. Belum mau juga di. Oh, belum mau juga ya. Oke. Karena data terkait laju Nggak ada. penularan, Iya. kita abaikan data laju penularan. Penularan gunakan data demografi saja. Nah, Mas, populasi total 15.900 orang, kepadatan penduduk 3.845. Nah, jadi berdasarkan data demografis itu potensinya sekian gitu ya. Tapi dia Kira-kira berapa persen? nggak mau ya, tetap nggak mau ngeluarin. Udah, biar jangan dipaksa di. Mungkin dia merasa bertanggung jawab kali. Ya namanya juga AI ya Mas ya. Kalau misalkan AI Iya. biasanya Ya, dia akhirnya ngeluarin juga situ 1%. Tapi kalau kira-kira oke, nggak apa-apa. Coba sekarang gini, apa namanya? Tadi kan kita baru melakukan dari sisi data-data yang udah eksis gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin penyebarannya kalau dari sisi aksesibilitas di. Coba. aksesibilitas. Ya. Kita pakai isokron ya Mas Bagus ya. Oke. Dari titik yang tadi. Iya, Kita mungkin mau set berapa lama? 60 menit mungkin dari situ naik mobil ya. Sorry, ini Ya belum. udah kalau klik udah. Coba di zoom out. Nah, dalam waktu 60 menit tuh menjangkau mana aja sih? Nah, itu kelihatan ya, Depok, Tangerang, Jakarta. Nah, waktu itu waktu Covid kan pas pertama itu kasusnya malah ketemu di Depok ya. Di Depok. Make sense, masuk ini. Karena dari bandara cepet ya di Cuma sini 60 ya. menit, betul. Dan dari situ tentu aja bakal nyebar lagi karena kan nggak tahu sih kalau misalnya Covid dulu kan penyebarannya lewat lewat udara ya. Nah, ini juga sama, Hanta juga. Kemungkinan iya ya, mungkin nanti ya mungkin teman bisa carilah. Iya. Tapi kan kita spesifiknya spesialisasinya di spasial. Ya, Dan betul, kita nge-what if-nya tuh kalau misalkan kita mengabaikan kontak virus dan segala macamnya ini pure dari secara spasial aja gitu. Betul. Nah, terus gitu ini kan si bandara Soekarno-Hatta ini berada di Cengkareng itu di Tangerang. Tangerang apa? Tangerang. Tadi kalau Coba misalkan di sininya hasil apa? sini kita stop dulu aja. Coba di Panjang Benda Kota Tangerang ya. Tangerang. Nah, coba kalau berdasarkan jadi gini, untuk kita bisa mengetahui persebaran orang itu sebetulnya ada salah satu cara metode yang cukup unik ya dalam dunia peta gitu. Jadi satelit itu bisa mendapatkan informasi terang redupnya lokasi gitu. Nah, namanya itu Nighttime light. Nah, coba di nighttime light Kota Tangerang. Kota Tangerang. Jadi kita bisa analisis dari situ ya. Betul sekali. Tangerang Selatan, bukan Tangerang Selatan, Kota Tangerang ya. Kota Tangerang. Itu bawah tadi itu. 2002 berapa? 2025 ada nggak? Tangerang 2025. Ada nggak 2025? Nggak deh, 2024. 2024. Nggak ada juga, 2023? Nah, Kota Tangerang 2023 kita cek. Oke, coba kita visualisasi. Nah, terus sekarang kita klasifikasi di. Kita klasifikasi. Dia itu ada cahaya ya. Intensitas. Ya, intensitas, oke. Berarti kita coba pakai intensitas ya. Atau pakai ini aja lah, pakai kelas aja lah, lebih gampang kayaknya. Kelas, boleh. Kelas. Ya. Create color. Terus itu warnanya dirubah jadinya dari redup. Ada tuh tadi dua hitam ke merah. Hitam ke kuning ada nggak bawah lagi bawah? Coba di scroll bawah. Itu tuh bawah. Yang ini aja pakai plasma lah. Plasma, oke. Jadi warna biru itu gelap gitu ya. Low lightnya, highlightnya ini diganti. Highlightnya yang turun ke bawah. Okay. Nah, low lightnya ini atas lagi. Nah, sip. Oke. Sekarang langsung edit. Udah langsung diproses. Create. Oke, nah kelihatan ya. Jadi di situ ada yang gelap. Nah, gelap tuh nggak tahu kenapa. Kita lihat legendnya Mas. Ini legendnya kita sekalian dilihat ya. Yang high itu yang warna kuning. Yang low light itu yang warna biru ya gitu ya. Biru, dan yang medium tuh yang warnanya agak redup itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini kelihatan sih sebetulnya kalau tadi ya coba di zoom out di. Nah, ini berarti kalau misalkan ngeliat lagi ya, selain kita bisa nyesokron ini dalam waktu 60 menit gitu ya. Kita juga coba isokron bikin 30 menit coba. Oke, kita coba ganti isokronnya. Kita cancel aja. Kita create ulang.
di sini ya. Hmm. Menggunakan 30 menit berkendara ya? Ya. Mobil. Oke. Nah, itu ditutup. Sorry, ini ke... Nah, yang ini. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini sebenarnya kelihatan ya, kalau misalkan ini kan ada garis biru ya. Berarti secara accessibility-nya di bagian ini dia lebih butuh effort lebih lah gitu. Jadi di bagian sebelah sini bisa dikatakan mungkin lebih lebih relatif lebih aman gitu. Tapi penyebaran cepat tentu aja di dalam sini 30 menit ini nih. Iya, yang itu yang di daerah Jakarta berarti ya. Mungkin ini maps-nya saya coba load ulang. Si base map-nya. Oke. Nah. Nggak keluar ya? Sebentar. Udah nggak apa-apa. Ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan di sini kelihatan sudah sudah cukup kegambar lah ya. Sebenarnya kalau misalkan ini sebenarnya metode cara kalau mau melakukan analisa outbreak atau persebaran dari si virus gitu. Betul, ini secara spasial kita analisisnya gitu. Tapi ini juga dari data NaTimeLab juga kita bisa analisis secara instan juga ya Mas ya. Berarti secara kasat mata ini kita bisa menganalisis di kota Tangerang itu hampir 90% itu sudah maju ya ekonominya ya. Karena ini udah ditandai dengan timeline-nya itu warna kuning gitu, banyak. Dan bahkan yang warnanya redup itu masih juga tinggi, masih juga medium ya. Artinya medium. Di situ ada nilai ekonomi yang berkembang juga gitu. Nah ini bisa banget dipakai buat analisis apapun gitu ya, nggak hanya untuk persebaran outbreak aja, tapi misalkan pemerintahan nih pengen menganalisis seberapa maju sih kotanya gitu, atau seberapa kurang sejahteranya sih daerahnya gitu, itu bisa dilihat dari pendekatan ini aja gitu sebenarnya. Itu secara instan juga udah kelihatan. Tadi kan NaTimeLab 2023. 2025 ada nggak? 2025 sepertinya belum diupdate Mas, nanti kita coba update lagi. Kalau ada perubahan gitu. Kalau ada juga bisa jadi memang datanya nggak dipublish di Geo yang personal, karena kita kan ini pakai Geo yang harganya 99 ribu. Iya, betul. Tapi ini ya, tadi kalau misalkan kita lihat dari hasil analisis isokron ya Mas ya, itu dari bandara itu langsung ngarahnya tuh ke kota Jakarta gitu. Jadi kalau misalkan virus hantanya itu masuk ke Indonesia, udah pasti daerah Jakarta itu cepat banget ke dampaknya itu ya. Hampir jalannya ke sana semua ya. Mulai dari kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Jakarta Barat sama Jakarta Selatan udah pasti. Udah pasti kena itu. Dimana, apalagi di daerah Jakarta banyak tempat hiburan dan segala macam itu yang menjadi tempat penyebarannya gitu, perkumpulan orang. Ada satu lagi nih yang kita lupa. Bagaimana persebaran dari Vaskesnya? Oke, kita coba import data Vaskes ya. Ya, kota Tangerang ya. Kesehatan Tangerang. Kota Tangerang. Nah, ini kita pakai data yang 2025 ya. Oke, import saja. Oke, yes. Oke. Nah, sekarang kita buka import. Ada 1.360 di banyak ya? Daerah Tangerang, Kota Tangerang. Coba ini lagi apa namanya? Tadi yang NaTimeLab-nya dinyalain lagi, Di. Oh, ini Tangerang Selatan, Mas. Bentar, salah nih. sorry. Karena Tangerang tuh ada 3 ini ya, administrasi ya. Oke. Kesehatan Kota Tangerang. Nah, ini harusnya yang ini. Gampang banget ya pakainya. Iya. Kalau sebelumnya kan kalau misalkan kita mau nge-get data, proses banget. Dan kalau kita pakai aplikasi Google pun ya nggak bisa kayak gini. Iya. Oke, gitu. Coba ada coba kita filter aja yang ini yang apa itu? Tipe 1 gitu. Kita coba lihat tipe 2-nya. Nah, ini tipe 2 aja. Rumah sakit. Filter. Oke, itu beberapa rumah sakit tadi. Terus segitu kita overlay sama data City NaTimeLab tadi. Oke, nah kelihatan ya di bagian bawah ini warnanya kuning. Tapi kelihatan kalau misalnya persebaran rumah sakitnya di bagian sini paling banyak gitu. Padahal
di bagian sini ya di Cipondoh ini juga sebetulnya cukup tinggi juga trafficnya ya. Trafficnya ya. Di atas ini nggak ada sama sekali di apa? Karena di bandara Mas. Oh, Di bandara. Benar. Wajar. Wajar. Jadi kalau misalkan yang terdekat dengan bandara paling ini nih rumah sakit apa nih? Makiah, ya. Jadi agak keluar dikit lah. Oke. Ya, cukup menarik lah. Ada lagi nggak yang mau dibahas tentang virus hantaing? Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sebagai warga negara Indonesia berdoa semoga virus ini nggak masuk ke Indonesia. Amin. Hidup kita sekarang udah susah gitu sama virus. Tapi harusnya iya bener sih kita udah susah. Jadi harapannya dengan kita ini kepulauan jadi lebih bisa terisolasi dari daerah luar lah gitu ya. Amin. Gitu. Apalagi yang mau dibahas dari sini? Tapi kalau misalkan ini kan tadi kita analisisnya berdasarkan aksesibilitas gitu ya. Nah, kelebihan dari aksesibilitas dengan buffer itu apa Mas Bagus? Buffer kalau kan gini ya, penyebaran udara itu bukan artinya kayak nyebar kayak buffer ya, enggak. Virus ada orang kena penyakit di sini tiba-tiba kita buffer misalkan 500 meter, semua dalam radius 500 meter akan kena gitu kan. Di sini udara itu kan kayak ngomong, terus baru yang satu lagi dia nangkap virusnya barulah dia terjangkit virusnya gitu ya. terjangkit gitu. Nah, cuman kalau misalkan accessibility itu sebetulnya lebih relevan karena dia itu basically ya orang dia bisa kemana mobilenya bergeraknya terus ketemu sama orang lagi di mana dan di situ terjadi persebarannya gitu. Tapi kalau radius kan ya tadi maksudnya nggak virus tiba-tiba melayang 500 meter gitu kan. Emang ini nuklir gitu kan. Karena gini Mas, waktu tahun 2019-2020 kejadian COVID itu banyak yang menganalisis persebarannya itu berdasarkan analisis buffer Mas. Ya tapi emang di luar sana baiknya taunya cuma buffer doang sih. Jadi karena mungkin kayak lebih gampang kali ya. Jadi cuma lat long doang terus dikasih sama buffer gitu. Tapi memang di industri properti itu banyak juga yang masih pakai buffer nih. Radius 5 kilo dari sini ada properti apa aja sama kayak kita gitu. Padahal sebetulnya orang nggak terbang gitu. Iya ya bener ya, mobil nggak mungkin nabrak ke rumah gitu kan. Kecuali nanti kita udah pakai mobil terbang. Ya jadi memang ini salah satu kelebihan dari isokron atau aksesibilitas dibandingkan dengan buffer gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sama-sama praktisi GIS dan masih menggunakan analisisnya itu sebatas di analisis buffer aja, mungkin bisa beralih nih ke analisis yang lebih Mas? Bukan lebih mutakhir tapi lebih sesuai gitu ya. Itu lebih make sense. Aksesibilitas betul. Lebih make sense, lebih sesuai sama dunia nyata gitu. Iya, karena kan aksesibilitas ini tuh membaca jalan ya. Betul. Jalan. Jadi selama ada jalan ke situ berarti aksesnya tuh bisa kebuka ke sana gitu. Nah, itu bisa banget dimanfaatkan untuk analisis-analisis lainnya juga gitu menggunakan si isokron ini. Luar biasa sih. Ada lagi nggak kira-kira? Udah sih kayaknya. Cukup. Oke. Begitu aja mungkin buat Quantity Talks episode 8. Alah Mas. Kamsyah. Kan kamu yang keturunan setengahnya. Apa? Kamu ngomongnya apa? Ya aku sih nggak bisa bahasa. Ya. Nggak sebenarnya. Ya orang nggak menghargai budaya. Kalau aku orang Jawa, aku bisa bahasa Jawa. Ya kan generasi keberapa gitu kan udah hilang bahasa Cina juga gitu. Oke, ya udah kalau gitu kita sampai ketemu lagi di Quantity Talks berikutnya akan membahas semua hal yang seru tentang dunia spasial. Dunia spasial. Pokoknya apapun kita akan bahas menggunakan analisis spasial gitu. Menggunakan geo. Oke, spatially for you. Oke, ketemu dadah.